Ya, pemirsa, tanpa terasa kita sudah memasuki segmen terakhir. Kita cabut, skor sidang dicabut. Ya. Silakan, Bang Latif. Dan waktu kita singkat sekali, saya ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, kalau cinta tanah air, kata HTI, mereka juga mengkoreksi pemerintah supaya membuat masyarakat lebih sejahtera. Bagaimana kemudian supaya itu masuk ke sendi-sendi pemerintahan, sendi-sendi hukum kita, sehingga menjadi satu, tidak kemudian dilarang-larang seperti ini? Pertanyaan yang sulit sebetulnya, karena yang menjadi diskursus selama ini kan sebetulnya apa yang menjadi ultimate goal atau tujuan paling akhir dari keberadaan kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir. Persoalannya adalah secara politik semua kelompok memiliki tujuan yang paling tinggi, di mana ada sistem yang akan dirubah, sistem yang akan diganti. Nah, persoalannya adalah bagaimana proses itu terjadi. Kalau dalam kacamata strategic studies kita tahu kekuasaan hanya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah direbut atau dimenangkan dalam kontestasi politik. Di sisi yang lain ada sekelompok orang mengusung khilafah dengan cara kekerasan, ISIS dalam hal ini. Kekuasaannya direbut, mereka menguasai wilayah, menerapkan sistem, dan kemudian sistem itu berjalan dengan paksaan. Di sisi yang lain ada upaya politik untuk misalnya terlibat dalam pemilihan umum. Karena kalau tanpa itu semua rasanya akan sulit, mengingat kalaupun kampanye ini berlangsung secara masif untuk katakanlah melakukan kritik terhadap sistem yang terjadi, kemudian kekuasaan dengan sukarela mengadopsi sistem tersebut atau bahkan menyerahkan kekuasaan, itu belum ada presidennya dalam sejarah. Jadi dalam konteks ke depan kita bawa perdebatan ini ke spektrum politik pada teman-teman HTI di Indonesia, akan dibawa ke arah mana perjuangannya, apakah dengan soft way seperti yang selama ini dikembangkan, tentu dengan tidak melanggar hukum, atau menempuh jalur lain dengan kontestasi politik atau dengan jalur kekerasan. Baik, saya Bung Ismail. Ya, seperti kalimat pembuka saya tadi di bagian awal, bahwa sebagian gagasan-gagasan HTI mengkritik pemerintah, memberikan masukan dalam berbagai aspek, saya setuju, saya dukung. Ya, tetapi sekali lagi, seperti yang saya tangkap dari kecemasan publik dari keberadaan HTI adalah gagasan politik khilafah itu sendiri. Yang kedua, soal absolutisme tafsir, teks-teks keagamaan, dan khususnya pandangan keagamaan HTI. Saya tidak mengatakan Al-Quran dan Al-Hadis, tapi pandangan keagamaan HTI yang menegasikan pandangan-pandangan keagamaan yang lain. Ini yang kemudian tadi Mas Imdad katakan membuat resah di masyarakat, berpotensi menimbulkan dissocial order, dan ini yang kemudian ditangkap oleh Polri. Tetapi sekali lagi hemat saya, agar polemik ini minggu depan tidak lagi menjadi polemik di polemik kita ini. Ya kan? Saya sama dengan Bung Imdad, kita mengencourage pemerintah untuk segera mengambil langkah. Berikan dulu peringatan, sampai 1-2, ini jangka panjang sebenarnya, karena bisa setahun setengah, Ustadz, ya kan, baru bisa dibubarkan, kalau itu pun terbukti. Karena sekali lagi pembubaran ormas itu selalu melahirkan presiden yang buruk ya. Dan ini membahayakan karena besok bisa ormas-ormas yang lain juga dibubarkan dan seterusnya. Karena itu kami selalu memberikan syarat mutlak bahwa pembubaran hanya dimungkinkan melalui proses judicial yang akuntabel. Tanpa proses itu seperti Undang-Undang 1885 yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang 17 2013, itu jauh lebih akuntabel. Dan proses itu harus dilalui oleh pemerintah. Karena wacana serupa ini udah 1-2 tahun lalu pemerintah berencana. Dan ini kemudian semangat lagi tumbuh, tapi kalau dicek Kemendagri sudah melakukan apa, saya yakin belum melakukan apa-apa. Seperti itu Bung Latif. Oke, terakhir. Ustaz. Yang penting begini, jadi yang pertama bicara tentang HAM. Jadi kadang-kadang itu heran, LGBT dilindungi, ya, bahkan kemudian harus dihormati. Lalu Hizbut Tahrir dilarang. Kalau yang pertama HAM, kemudian kenapa kemudian yang Hizbut Tahrir yang mengajak kepada Islam kemudian dipersoalkan? Apakah kemudian ajakan kepada Islam itu lebih hina daripada LGBT? Ini kan catatan penting.
Kemudian yang kedua, tadi dari Bapak Pak Taufik, Pak Pak Taufik Ismail, ya, oke. menurut saya penting juga bahwa cuma ada dua, yakni merebut dan jalan konstitusi. Yang dipilih HTI? Nah saya kira masih jalan yang ketiga, yang Apa kita itu? sebut sebagai Thoriqul Ummah, jalan umat. Dan itu kalau disebut tidak pernah dalam sejarah ada, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum menemui para pemimpin kabilah dan bertemulah dengan Aus dan Khazraj, mereka masuk Islam dan mereka dengan sukarela menyerahkan kekuasaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa jalan kekerasan. Dan itulah jalan yang diikuti Hizbut Tahrir, jalan yang mengikuti metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hizbut Tahrir tidak mungkin menggunakan kekerasan, tidak sesuai dengan thariqah Rasulullah. Dan yang kedua memang kita tidak menggunakan itu. Kemudian kalau kita bicara yang terakhir tadi kaitannya dengan begini, tafsir tunggal itu juga tidak benar. Ya buktinya Hizbut Tahrir membolehkan. Hizbut Tahrir tidak pernah mengkafirkan kelompok-kelompok lain. Tidak pernah menganggap organisasi lain itu bukan bagian dari Islam. Itu menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir tidak harus punya tafsir tunggal terhadap Islam, begitu. Ada dalam Hizbut Tahrir mengatakan ada Ra'yul Islam, ada Ar-Ra'yul Islami. Ada pendapat Islam, kalau itu didasarkan pada dalil yang qat'i, ada Ra'yul Islami, pandangan yang sifatnya Islami, itu tentu saja sepanjang boleh dilakukan melalui istihad, silakan. Terakhir saya ingin sampaikan saya begini. mau bertanya, yang terakhir mungkin jadi itu jawabannya nanti. Ketika sekarang belum ada peringatan, belum pernah dipanggil untuk berdiskusi, sementara di luaran sudah begini ribut dan bahkan disampaikan oleh tokoh-tokoh negara, apa yang akan dilakukan oleh Hizbut Tahrir? Kita sebenarnya ingin justru ingin menasihati kepada para pemimpin ini. Sebenarnya bahwa apa yang dilakukan Hizbut Tahrir untuk menegakkan syariah khilafah itu bukan ancaman buat mereka. Sebenarnya kan justru kalau polisi ketika dia menegakkan hukum-hukum Allah SWT, bukankah dia malah mendapat ridha Allah, dapat pahala. Yang itu tidak akan didapatkan ketika dia menerapkan hukum selainnya. Demikian juga tentara, demikian juga yang lain-lain pemerintah ketika menjalankan hukumnya syariah, Masya Allah. Jadi ini justru ajakan yang baik buat semuanya. Jadi ini ajakan agar semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Masa itu tidak mau ajakan-ajakan seperti itu. Sehingga menurut saya tidak perlulah ada surat peringatan 1 2 3. Kita itu tidak ada kejahatan yang kita lakukan. Iya. Baiklah pemirsa, kita tutup sidang polemik malam ini. Kita berharap organisasi masyarakat tidak bersikap radikal, tunduk pada konstitusi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber. Sidang polemik ditutup. Ya, sampai di sini polemik kita malam hari ini. Wartawan, Komnas HAM, politisi, ormas, dan negara semuanya bekerja bersama-sama untuk kemakmuran rakyat. Untuk Indonesia yang baldatun, toibatun, warabul gopur. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Siregar, pamit.